Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Saputra. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk menggunakan Quantum Keys. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara untuk membuat pemetaan dasar desa saya, yaitu Desa Senenan. Nah, yang pertama saya akan melakukan pemetaan jalan desa, yang kedua saya akan melakukan pemetaan fasilitas umum, yang ketiga saya akan melakukan pemetaan wilayah, dan yang terakhir saya akan melakukan analisis zonasi pada fasilitas pendidikan. Nah, bagaimana caranya? Bisa disimak video berikut ini. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke Quantum Keys-nya, di sini saya telah mempersiapkan file vektor atau subfile kota saya, yaitu Kota Jepara. Oke, teman-teman, kita bisa masuk langsung ke Quantum Keys-nya. Kita new project. Kita ke toolbar layer, add layer. Menambahkan subfile yang telah kita punya tadi. Kota Jepara. Nah, di sini ada banyak file. Kita di sini cari yang administrasi desa yang berformat SAP. Kita add. Oke, bisa dilihat ini muncul AR Desa Jepara, vektor kota Jepara. Nah, selanjutnya kita tambahkan peta Google, yaitu Google Road. Bisa lihat di sini sudah muncul peta Google Maps-nya yang bertipe jalan. Oke, selanjutnya kita akan memfilter. Sebelumnya kita lihat dulu. Di sini ada tabel yang berisikan nama-nama desa. Nah, di sini kita akan filter. Kita cari desa saya, yaitu Desa Senenan. Kita filter untuk kode desanya atau file desanya, yaitu nama BC. Kita klik 2 kali sini. Kita lihat ada desa apa saja. Sebelum kita cari desa, kita query dulu. Kita tambahkan sama dengan. Kita cari desa kita. Ya, desa saya maksud saya. Di sini Desa Senenan. Kita klik 2 kali. Oke. Nah, di sini sudah muncul AR Desa Senenan. Nah, di sini mungkin bisa kita rename jadi Desa Senenan AR gitu ya. Agak besar. Oke, kita klik 2 kali. Kita kasih outline biar kelihatan desanya. Nah, ini. Oke. Mungkin seperti itu cara untuk menambahkan AR desa. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan jalan. Untuk menambahkan jalan, kita klik ini layer, create layer, new subfile layer. Nah, di sini kita kasih nama filenya itu Jalan Desa Senenan. Simpan. Untuk geometry type-nya kita kasih line string. Lalu kita di sini nambahkan field baru ya, atau untuk kolom baru ya teman-teman. Kita kasih nama fieldnya yaitu nama jalan. Untuk tipenya string, panjangnya 80 mungkin udah cukup. Kita add to field. Kita oke. Nah, teman-teman, ini sudah ada file jalan desa. Dan mungkin di sini saya akan menambahkan jalan. Untuk menambahkan jalan, kita klik di sini toolbar yaitu toolbar editing. Dan kita klik yang ini outline. Dan kita mulai dari sini ya teman-teman. Kita paskan untuk roadnya atau desanya. Nah, setelah selesai kita klik kanan. Di sini akan muncul untuk menambahkan ID-nya. Saya kasih 1 nama jalannya. Nah, nama jalannya ini tadi apa ya? Jalan Ringin Indah. Oke. Jalan titik Ringin Indah. Kita klik. Nah, ini jalannya sudah jadi ya teman-teman. Karena ini bentuknya garis jadi kelihatan. Mungkin kita akan ganti simbolnya atau bentuknya. Nah, di sini ada opsi yaitu topo main road. Kita klik yang ini aja ya teman-teman. Teman-teman bebas mau pilih yang mana, tapi saya mau prefer yang ini. Untuk widthnya kita kecilin. Oke, ini udah terlihat ya teman-teman.
Nah, di sini ada kasus baru. Bagaimana kalau jalannya berbeda ya? Kalau ada persimpangan atau pertigaan gini. Nah, teman-teman bisa tambahkan eh, lagi jalan di sini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu tabelnya. Di sini kan hanya ada satu ya. Nanti kita buat jalan lagi dan kita akan gabungin jalannya. Bisa klik di sini. Nah, ini mungkin pertigaannya teman-teman. Kita klik kanan, kita ID-nya kita samakan saja. Jalan Jalan Ringin Indah. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada dua row ya, atau dua baris ya teman-teman. Nah, untuk menggabungkannya, kita klik yang ini, select features. Kita klik di sini, jalan yang pertama, dan kita tahan dengan tabel shift ya teman-teman. Nah, untuk menggabungkannya kita harus cari toolbar yang ada fitur merge-nya, merge atau menggabungkan. Nah, defaultnya tidak ada dan kita bisa mengaktifkannya di sini di toolbars. Nah, ini untuk menggabungkan merge select features. Dan kita gabungkan di sini, klik OK aja. Nah, bisa dilihat teman-teman, kalau kita klik tabelnya, nah ini jalannya udah uh, digabungkan ya. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk menambahkan jalan. Dan untuk proses menambahkan semua jalannya akan saya skip karena membutuhkan waktu yang lama ya. Oke, mungkin seperti itu untuk cara menambahkan jalan. Oke, jadi ini adalah hasil dari pemetaan jalan yang telah saya buat secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan melakukan pemetaan fasilitas umum. Untuk fasilitas umum ini saya bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah fasilitas ibadah, yang kedua fasilitas pendidikan, yang ketiga ialah fasilitas kesehatan. Untuk membuat pemetaan fasilitas ini, yang pertama kita cari fasilitasnya terlebih dahulu. Di sini saya mentargetkan di Masjid Al-Istiqomah ini untuk fasilitas ibadahnya. Nah, yang kedua kita membuat file Excel-nya dengan format seperti ini ya teman-teman. Pertama nomor, yang kedua nama tempat ibadah, yang ketiga is, yang keempat short. Untuk koordinatnya kita cari secara manual melalui Google Map. Nah, ini teman-teman. Ini saya search secara manual di Google Map dan kita klik kanan akan muncul koordinatnya. Dan kita pastikan di sini ya teman-teman. Dan pas saat kita memastikannya, jangan lupa kasih petik di awalnya supaya value di sini uh, jadi string ya. Karena defaultnya mungkin sebuah integer. Nah, untuk save-nya, saat kita save di dokumennya, jangan lupa untuk mengganti uh, tipenya menjadi file CSV dengan kategori koma delimited ini. Kita save. Oke, setelah kita membuat file Excel tersebut, kita datang ke sini, data search, kita cari filenya Excel ini. Nah, ini untuk defaultnya, untuk format ini kita atur secara default saja. Yang X ini kita ganti jadi S, yang ini is. Terus setelah jadi kita add. Nah, ini teman-teman, untuk simbolnya sudah muncul di sini. Kalau kekecilan mungkin kita bisa besarkan. Nah, ini teman-teman, jadi seperti ini simbolnya. Ini di file di software Quantum nya kita sudah ada. Oke, untuk proses selanjutnya mungkin agak banyak ya teman, karena di sini ada banyak fasilitas ibadah, jadi akan saya skip untuk prosesnya. Oke, jadi ini saya telah mengumpulkan data-datanya. Ada masjid untuk tempat fasilitas tempat ibadah, tempat kesehatan, dan tempat pendidikan. Oke, selanjutnya kita tambahkan semuanya. Tempat ibadah yang utama, cek S-nya kita kasih S, yang ini kita kasih E, yang ada di file tadi ya teman-teman. Oke, ini sudah untuk semuanya. Yang kedua kita tambahkan fasilitas kesehatan seperti tadi ya teman-teman. Di sini E, tempat kesehatan juga ada. Yang terakhir kita tambahkan tempat pendidikan, sama ya teman-teman.
seperti tadi. Nah, seperti ini. Mungkin ini kelihatan sama ya, jadi kita bedakan. Nah, ini daripada juga kelihatan sama, terus kita besar. Oke, terakhir tempat pendidikan kita juga besar. Oke. Nah, seperti ini teman-teman untuk pemetaan fasilitas umum. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara untuk pemetaan wilayah. Untuk pemetaan wilayah ini saya bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ialah wilayah sawah, yang kedua wilayah perkebunan, dan yang ketiga wilayah perumahan. Kita membuat pemetaan wilayah, yang pertama kita harus siapkan peta Google Satelit. Blurnya kita matikan, nah ini tampilannya. Dan ini agak terlalu gelap ya, mungkin bisa kita terangkan. Jadi modenya kita ganti hard light. Oke. Caranya kita duplikat layar ini, taruh di atas, kita ganti jadi biru, ketebalannya kita tambahkan, dan kita ganti namanya jadi tensi wilayah. Oke, jadi gini teman-teman. Nah, selanjutnya untuk proses pemetaan wilayah ini, kita harus cari wilayah yang akan kita petakan terlebih dahulu. Nah, mungkin ini kita anggap aja ini sawah ya teman-teman. Kita ke toggle edit dan kita ke fitur ini, split features. Anggap aja ini sawah ya teman-teman. Nah, setelah kita lakukan ini, kita klik kanan dan kita lihat di tabelnya. Nah, ini muncul 2 ya teman-teman. Kita hapus aja semuanya kecuali nama BJ dan ya kecuali nama BJ aja. Dan kita tambahkan field baru, kita kasih aja nama wilayah. Untuk tipenya kita string, udah aja. Oke, nanti kita namai wilayah ini jadi sawah. Kita klik yang ini ya teman-teman. Identify, kita ganti wilayahnya jadi sawah. Oke, kita lihat. Nah, jadi ini ada yang wilayahnya sawah ya teman-teman. Oke, mungkin untuk proses selanjutnya ini agak begitu lama ya, jadi prosesnya akan saya skip. Untuk hasilnya mungkin akan dilihat nanti. Nah, jadi inilah hasil pemetaan yang telah saya buat. Dan selanjutnya, jika teman-teman mau memberikan label di sebuah wilayah yang telah dibuat tadi, bisa diklik di sini. Contohnya ini kan wilayah perkebunan, kita klik yang ini, identify features, terus kita klik sini, dan kita cari wilayahnya, kita klik kanan, kita edit. Nah, ini seperti itu cara untuk melabelinya. Dan selanjutnya karena ini tampilannya terlihat sama semua, perkebunan, sawah, dan perumahan, jadi sebaiknya kita ganti. Kita klik yang ini, klik kanan 2 kali, terus kita kasih fill aja, bukan outline. Kita pilih kategori Z untuk mengkategorikan, terus kita value-nya kita isi wilayah, terus selanjutnya kita klik yang ini, classify, kita klik OK. Nah, jadi ini teman-teman, wilayahnya sudah diwarnai, tapi ini warnanya terlalu ngefill ya, jadi kita bikin aja jadi transparan. Nah, seperti ini, dan ini warnanya agak ngejreng ya. Kita ganti perkebunan, wilayahnya hijau tua, cocok. Terus perumahan mungkin kuning, warna kuning. Oke. Terus yang sawah mungkin hijau muda, warna sawah. Seperti ini teman-teman pemetaannya. Oke, setelah kita melakukan pemetaan wilayah, selanjutnya kita akan melakukan analisis zonasi. Nah, caranya ialah
kita targetkan tempatnya dulu, yaitu tempat pendidikan. Terus kita vektor, geoprocessing tools, dan ke buffer. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini ada sebuah simbol peringatan. Jadi kita tidak bisa menentukan jaraknya sebelum kita posisikan koordinatnya ini sesuai dengan wilayah kita. Di kita close, kita caranya kita export, kita save dulu ya teman-teman. Namanya mungkin terserah. Dan yang ini yang penting teman-teman, yaitu CRS. Kita kasih wilayahnya di wilayah kita, yaitu Jawa Tengah. Wilayah saya maksudnya. Kita dan selanjutnya kita klik OK, OK, forward. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita lakukan buffer lagi. Tadi kan tidak bisa. Nah, sekarang sudah bisa ya teman-teman. Untuk jaraknya mungkin saya kasih 100 meter. Karena kalau kilometer itu jaraknya besar sekali ya. Ini wilayah desa jadi lumayan kecil. Jadi 100 meter aja sudah cukup. Ya, oke, kita run. Kita bisa lihat di sini teman. Untuk buffernya mungkin opacity-nya saya turunkan. Jadi seperti ini. Nah, karena untuk 100 meter itu terlalu kekecilan, jadi kita bisa membuat buffer lagi dengan jenisnya yaitu multiple buffer. Caranya ialah kita masuk ke toolbox, terus kita ketikkan buffer. Nah, ini muncul ya teman-teman. Yang ini yang multi ring buffer. Untuk input layernya kita cari yang tadi ya, yang kita save as tadi, yaitu tempat pendidikan. Untuk ringnya kita kasih 3, jaraknya mungkin 70, jadi 70 dikali 3 nanti kita run. Nah, ini mungkin udah cocok ya buat sistem zonasi. Opacity-nya kita turunkan lagi, kita klik OK, kita taruh di bawah. Nah, ini teman-teman sudah bisa dilihat. Jadi inilah buffer untuk sistem zonasi tempat pendidikan. Oke, selanjutnya kita akan memberikan kuota maksimal untuk masing-masing tempat pendidikan sebanyak 70% dari daya tampung. Oke, yang pertama mungkin kita akan langsung masuk ke tabelnya. Bisa langsung masuk di sini atau lewat sini ya teman-teman. Open atribut tabel. Nah, untuk membuat field baru caranya kita klikkan ini, lalu klik yang ini. Nah, untuk memberikan field baru di sini kita kasih nama fieldnya yaitu daya tampung. Tipenya oke, integer. Kita klik OK. Nah, mungkin kita langsung bisa berikan di sini ya teman-teman. Untuk TPQ ini mungkin daya tampungnya satu kelas itu ada 20, terus dikali 6 kelas. Nah, isinya 120 dan ini juga sama. Yang SD ini sama. Kecuali yang SLB ya teman-teman ya. Karena SLB itu ada tingkatan sekolah. Maksudnya ada SD, SMP, dan SMA. Jadi SD, SMP, SMA itu ada 12 kelas ya teman-teman. Jadi 1 kelas itu 20 orang. Kita kalikan 12, yaitu 240. Nah, selanjutnya kita akan memberikan kuota maksimal untuk masing-masing sekolah sebanyak 70%. Nah, caranya kita masuk ke ini open field calculator, dan di sini ada opsi yaitu membuat field baru atau update field yang sudah ada. Jadi karena kita belum memberikan kuota maksimal, jadi kita di sini membuat field baru. Jadi kita kasihkan kuota max. Inputnya integer, oke. Dan selanjutnya kita cari yang ini daya tampung ya teman. Enggak gitu. Jadi kita ke mat dulu. Kita cari yang maksimal. Nah, ini kita klik 2 kali. Kita muncul di sini. Jangan lupa double kurung. Lalu selanjutnya kita cari field ini ya, daya tampung. Kita bisa langsung ketikkan ya teman-teman. Daya tampung, nah ini muncul. Kita klik 2 kali. Lalu daya tampung ini kita lakukan
perkalian 70% ya teman-teman. Jadi kita kali dengan 0,70. 0,70 itu maksudnya 70%, teman-teman. Nah, ini sudah muncul review hasilnya. Dan kita klik OK. Nah, ini sudah muncul ya. Untuk daya tampung dari sekolah-sekolah ini, kuota maksimalnya adalah 84, seperti ini. 84, 168. Oke, mungkin seperti itu.